Pemanfaatan Desa Apps untuk produksi kakao di Desa Soko. Terdapat setidaknya 50 warga Desa Soka yang bekerja sebagai petani kakao. Mayoritas petani kakao di Desa Soka menjual secara langsung hasil panen kakao ke pasar dan kelompok tertentu di sekitarnya. Hal ini tentunya akan membuat lingkup pasar menjadi sempit, karena sekelompok petani kakao dapat menjual ke pasar dan kelompok yang sama. Sehingga mereka dapat memilih untuk membeli hasil panen dengan harga yang paling rendah. Hal ini tentunya akan menyebabkan nilai jual kakao menjadi turun. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perluasan jangkauan pasar hasil panen petani kakao. Selain permasalahan lingkup pasar yang sempit, permasalahan persaingan kualitas juga dapat muncul, di mana pasar akan memberikan harga yang lebih tinggi untuk barang yang lebih berkualitas. Permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi dengan bantuan Desa Apps. Desa Apps merupakan aplikasi penyuluhan pertanian digital untuk membantu petani menyelesaikan segala permasalahan di bidang pertanian, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan. Hingga tanggal 13 Maret 2021, Desa Apps telah memiliki member berjumlah 13.170 yang berada di seluruh Indonesia. Member ini terdiri atas orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, seperti mahasiswa, pedagang, petani, penyuluh, para ahli, pegawai instansi non-penyuluh, dan profesi lainnya. Desa Apps memiliki 3 tujuan utama, yaitu adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan sektor pertanian, menyediakan ruang diskusi yang dapat membantu petani, mahasiswa, pemerintah, hingga penyuluh dalam berbagai informasi mengenai pertanian, lalu membantu sinergi yang menjadikan pertanian yang lebih baik, hasil panen yang lebih berkualitas, dan adanya komunikasi yang baik antara pemangku kebijakan. Desa Apps dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Fitur-fitur tersebut adalah info harga panen berbagai komoditas pangan, info cuaca, forum tanya jawab, info kantor, artikel, info toko, pasar, serta catatan tani. Pada kolom info harga panen berbagai komoditas pangan, data yang muncul merupakan harga komoditas pangan di wilayah pengguna. Jika kita ingin mengetahui data wilayah lain, kita dapat mengaturnya dengan menggunakan tombol filter. Selain itu, terdapat tren harga komoditas pangan dari hari ke hari yang bersumber dari Pusat Informasi Harga Panen Strategis dengan keterangan simbol panah ke kiri berwarna abu-abu menunjukkan harga stabil, panah ke bawah berwarna merah menunjukkan harga turun, panah ke atas berwarna hijau menunjukkan harga naik. Pada kolom info cuaca, ditunjukkan prediksi cuaca di berbagai daerah Indonesia beserta prediksi cuaca 5 hari ke depan. Ketika pertama kali membuka info cuaca, akan tertampil informasi cuaca di wilayah pengguna. Untuk mendapatkan info prediksi cuaca 5 hari ke depan, dapat dengan menekan pilihan salah satu provinsi. Kita juga dapat mencari informasi cuaca dari suatu wilayah tertentu dengan menggunakan fungsi pencarian. Pada fitur ruang diskusi atau tanya jawab, petani memiliki kesempatan yang sangat luas untuk bertanya dan berdiskusi dengan ahli serta penyuluh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas panen. Ketika pengguna bertanya, maka ahli yang berhubungan dengan topik akan menerima notifikasi di perangkat mereka. Melalui ini, permasalahan yang ditanyakan diharapkan dapat teratasi. Pada fitur tanya jawab, kita dapat memfilter pertanyaan berdasarkan komoditas atau topik pertanyaan tertentu, di mana tombol warna hijau menandakan kategori komoditas dan tombol warna oranye menandakan kategori topik pertanyaan. Kita juga dapat mencari kategori dengan melakukan pencarian secara langsung.
Langkah-langkah bertanya di forum. Pertama, kita dapat menekan tombol plus yang terletak di bagian bawah layar gawai. Kemudian, kita pilih opsi tanya forum. Kita dapat memilih komoditas yang akan kita tanyakan. Lalu, kita juga dapat memilih topik yang akan kita tanyakan. Kemudian, kita masukkan pertanyaan pada kolom pertanyaan, dan kita juga dapat mengunggah gambar pendukung. Kemudian, kita pilih opsi kirim. Pada menu info kantor, diberikan informasi mengenai kantor-kantor yang terdaftar pada aplikasi. Daftar ini dilengkapi dengan kontak serta alamat yang terhubung secara langsung dengan Google Maps. Kantor-kantor yang terdaftar merupakan kantor-kantor yang berhubungan dengan dunia pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan. Pada fitur artikel, disediakan konten informasi seputar agrokompleks. Kita juga dapat membagikan artikel dengan cara mengirimkan draft artikel kepada admin yang nantinya akan ditampilkan dalam aplikasi. Selain itu, kita juga dapat mengirimkan tanggapan serta pertanyaan mengenai isi artikel-artikel tersebut. Sama halnya dengan fitur tanya jawab, pada fitur artikel, kita juga dapat memfilter berdasarkan jenis informasi, yaitu artikel atau video maupun komoditas yang ditunjukkan pada tombol hijau dan topik informasi yang ditunjukkan pada tombol on. Kita juga dapat melakukan pencarian secara langsung. Fitur info toko memiliki fungsi yang hampir sama seperti fitur info kantor. Hanya saja pada info toko terdapat daftar agen toko pada aplikasi. Pada fitur ini, kita akan disuguhkan daftar toko yang sudah diurutkan dari yang terdekat dengan domisili. Fungsi filter dan pencarian toko juga disediakan untuk memudahkan pencarian toko. Fitur pasar merupakan wadah atau lapak jual beli produk hasil pertanian. Fitur ini memberikan kesempatan bagi pengguna aplikasi untuk menjual barang maupun hasil panen. Fitur terakhir yang juga sangat penting merupakan fitur catatan tani. Pada fitur ini dilakukan pencatatan usaha tani seperti biaya, pendapatan, serta keuntungan. Menu catatan tani berisi informasi hasil panen dari petani. Kita juga dapat mengirimkan catatan tani di aplikasi Desa Apps untuk nantinya mendapatkan tanggapan dari pengguna aplikasi yang lain. Kita juga dapat mengetahui estimasi biaya awal atau modal apabila ingin memulai budidaya suatu komoditas. Tata cara mendownload aplikasi Desa Apps. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Play Store pada gawai. Lalu kemudian, ketik Desa Apps pada menu pencarian. Pilih install atau pasang. Lalu kemudian, tunggu hingga aplikasi selesai diinstal. Langkah-langkah melakukan registrasi pada aplikasi Desa Apps. Yang pertama, buka aplikasi Desa Apps. Lalu kemudian klik masuk pada aplikasi Desa Apps. Pilih email yang akan digunakan untuk registrasi. Masukkan nomor HP. Masukkan nama, masukkan jenis kelamin, tanggal lahir,
Lalu kemudian masukkan profesi, masukkan provinsi dan kabupaten. Lalu kemudian kirim data.